This call is now being recorded. Oke. Kita sudah terekam ya anak-anak. Mohon mikrofonnya di mute. Kalau ingin berbicara silakan dinyalakan, kemudian di mute kembali. Baik, hari ini adalah hari pertemuan kita untuk mata pelajaran matematika. Seharusnya seperti biasa kalau misalnya kita melakukan pertemuan secara tatap muka di hari pertama mata pelajaran, guru mata pelajaran akan memberikan seperti tata tertib, kemudian alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelajaran matematika biasanya akan diinfokan di pertemuan pertama. Dan untuk materi biasanya belum disampaikan secara full. Jadi memang pertemuan kali ini Bu Ivi akan gunakan untuk hal tersebut, yaitu memberitahukan kepada kalian metode apa yang akan kita gunakan untuk pembelajaran matematika di kala PJJ seperti ini. Kemarin sudah diadakan pertemuan untuk 3 kelas, yaitu kelas C, D, dan F. Kemudian kelas A itu hari Selasa juga sudah diadakan pertemuan. Kenapa kelas A sendiri? Karena Bu Ivi adalah wali kelas 9A. Jadi banyak yang dibicarakan selain tentang matematika. Jadi kita juga membicarakan tentang kelas. Ini Sri Yuni tolong di mute ya. Dan yang lain juga. Kemudian Bu. Oh ya Bu, saya boleh nanya ke Bu? Sebenarnya nanti ada sesinya. Bu Ivi bicara dulu sebentar. Oke, nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi ini masih pembukaan, jadi tolong didengarkan dahulu. Ini pun masih banyak teman-teman yang masih belum masuk ya. Khawatir kalau misalkan hari ini tidak dilakukan pertemuan, kalian akan bingung. Di matematika kan spesial ya. Jadi mata pelajarannya spesial, materinya spesial, maka metodenya juga akan spesial. Tidak bisa sembarangan karena memang diharuskan sebenarnya secara tatap muka. Tapi karena kondisi seperti ini, maka untuk matematika guru dibebaskan untuk menggunakan berbagai metode. Nah, hari ini akan Bu Ivi sampaikan metode yang akan Bu Ivi gunakan untuk mengajar matematika. Kemungkinan nanti akan banyak kita gunakan Google Classroom untuk pembelajaran matematika. Selain itu ada beberapa aplikasi lain juga seperti Google Meet seperti ini. Kemudian Google Site. Kemudian satu lagi adalah Jamboard. Jadi ada sekitar 4 aplikasi yang harus kalian download di handphone. Mungkin agak berat, tapi yang namanya sebuah pembelajaran, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita juga harus merelakan sesuatu. Nah, ini pembelajaran ini kan untuk mendapatkan ilmu, maka untuk mendapatkan ilmu itu sebenarnya tidak gratis. Ada yang harus kita korbankan, diantaranya adalah biaya. Bu Ivi juga nggak akan sering menggunakan Google Meet karena Google Meet lumayan penggunaan datanya. Jadi akan digunakan Google Meet jika misalnya ada materi yang rumit, ada persoalan atau soal yang sulit dipecahkan, kemudian dibutuhkanlah pemecahan yang harus Bu Ivi jelaskan secara langsung. Karena berdasarkan evaluasi tahun lalu, kakak-kakak kelas kalian di kelas 9 itu mereka sebenarnya lebih senang kalau memang matematika itu diadakan pertemuan secara langsung. Kemudian lebih senang atau lebih mudah memahami materi kalau mereka dengar suara Bu Ivi, katanya gitu. Ada juga yang bilang akan akan mudah dimengerti pelajaran matematika kalau mereka melihat tulisan tangan Bu Ivi begitu. Ada yang bilang gitu. Ya kalau lihat tulisan tangan Bu Ivi, kalau dengar suara Bu Ivi, kalau lihat muka Bu Ivi, mereka baru paham gitu tentang materi tersebut. Ada yang bilang seperti itu.
gitu. Jadi Google Meet akan kita gunakan sesekali, tidak setiap hari. Akan seringnya adalah melalui Google Classroom. Wifi jelaskan dulu tentang Google Classroom ya. Mungkin tahun lalu sudah nggak asing sebenarnya Google Classroom, karena tahun lalu ada beberapa mata pelajaran yang menggunakan Google Classroom ya. Benar ya? Jadi sudah tidak asing ya? Ya, Bu. Oke, untuk pelajaran matematika sendiri tahun lalu bagaimana? Apakah menggunakan Google Classroom atau melalui WhatsApp? Melalui WhatsApp. WhatsApp ya. Kemudian Bu Suswati ya, kelas 9B dan E ya? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. menggunakan WhatsApp. Nah, Bu Ivi, kita kan untuk WhatsApp biasanya kalau guru lain per kelas ya. Kalau Bu Ivi nggak per kelas, jadi semua siswa yang Bu Ivi ajarkan masuk ke grup WhatsApp. Jadi fungsinya WhatsApp bukan untuk memberikan materi kalau di Bu Ivi, tapi fungsinya WhatsApp adalah untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan informasi-informasi penting tentang pembelajaran matematika. Jadi kalian tidak akan menemukan materi atau tugas di WhatsApp. Materi dan tugas akan Bu Ivi berikan di Google Classroom. Nah, Bu Ivi sudah membuatkan Google Classroom untuk masing-masing. Kalau Google Classroom wajib tolong ya dibisukan mikrofonnya. Dibisukan, woi. Ini penting, nanti khawatir kalau tertinggal informasi, kalian malah di materi matematika akan sulit mengikuti. Baik, kita lanjut. Bu Ivi akan bagikan layar Bu Ivi untuk melihat Google Classroom. Sebentar ya. Kalau sedang presentasi agak berkendala. Belum ya? Sudah masuk ya. Nah, ini adalah Google Classroom untuk tahun pelajaran 2021-2022. Bu Ivi sudah buat dari 9A, B, C, D, E, F. Untuk kelas B dan E, ini belum ada pesertanya karena memang baru pertemuannya hari ini. Ini 9B sudah ada? Iya, hebat. Sudah saya. Iya nih sudah dari dari mana kamu dapat linknya? Link yang waktu Ibu kirim kemarin, ternyata ada buat masuk itunya. Oke, ini siapa? Maaf. Sutina. Sutina, berarti cerdas. Sangat cerdas. Sutina, iya sudah masuk ya. Very good. Untuk yang lain, bagaimana cara masuk ke Google Classroom ini? Bu Ivi sudah bagikan link kemarin melalui grup WhatsApp yang di atas linknya itu ada foto Bu Ivi. Nah, itu adalah link untuk Google Site namanya. Google Site itu apa? Google Site itu adalah sebentar Bu Ivi buka. Google Site itu seperti situs atau website. Websitenya sederhana, tidak pakai yang .com atau biasanya kalau website itu kan misalnya smp24.sch.id atau misalnya google.com misalnya gitu atau gmail.com itu website. Nah, kalau ini yang boleh digunakan adalah situs atau website sederhana yang gratisan dari Google, makanya nama webnya juga panjang berupa link. Nah, ini kemarin yang sudah buka seperti ini ya, tampilan untuk Google Site-nya ya. Nanti linknya Bu Ivi bagikan ulang di grup WhatsApp. Jadi ini adalah tampilan dari websitenya Bu Ivi.
ini tampilan secara laptop. Kalau tampilan secara handphone seperti apa? Nah, ini seperti ini, sebentar ya. Dia akan lebih kecil menyesuaikan ukurannya nih, akan seperti ini, tidak semua full terlihat. Ini kalau di handphone. Ini nanti kalian bisa geser ke atas, di scroll, isinya ada. Nah, ini adalah respon kelas 9, ini adalah hasil absensi harian atau pertemuan untuk pelajaran matematika. Ini kita bisa lihat di sini. Caranya tinggal klik aja. Oke, selain potret, ini namanya tampilan potret, handphonenya ketika dimiringin pun dia akan berubah lagi, lebih besar, lebih lebar ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja, kamu lebih nyaman potret atau landscape gitu. Di layar pertama ini ada absensi siswa. Ini untuk ini tanggal 15 Juli. Jadi ini bulan dulu baru hari ya. 15 Juli 2021. Ini kelas 9A sampai 9F. Untuk 9A sebenarnya tidak ada jadwal hari ini. Nah, ini adalah jadwal pelajaran. 9A itu adanya di Senin. 9C dan D adanya di Selasa, Rabu adalah 9F, Kamis adalah B dan E. Hari ini berarti kan kelas kalian ya. Jadi setiap hari Kamis harusnya kalian nanti mengisi link absen dan akan tampil di sini hasilnya. Kok 9A nggak ada jadwalnya? Mereka absen Bu? Ya. Oke, tolong di mute. Muhammad Arditya Putra ini, nah kan ada suara ayam di belakangnya. Lena di Hombing juga tolong di mute. Udah Bu. Udah ya, tinggal oke. Nah biar nggak ada yang mengganggu konsentrasi. Arditya, tolong ya. Baik, kita lanjut supaya mengerti. Kenapa tadi 9A kok tiap hari dia absen memang. Ini kan padahal tanggal 15, hari Kamis. Kok dia absen? Ini sudah 26 anak yang absen. Ya, karena untuk 9A kan wali kelasnya Bu Ivi. Bu Ivi harus pantau kesiapan anak 9A. Ini jam segini udah pada siap belajar belum? Ini kan sudah jam 9, sedangkan jadwal pelajaran itu kan dimulai jam 8.30 untuk jam pertama. Jadi mereka harus absen setiap hari mulai jam 7 sampai jam 12. Nah, jam 9 ini baru 26 anak nih yang standby untuk siap belajar. Berarti 9 orang nih. Belum nanti ya, sebentar ya, Bu Ivi jelaskan dulu, nanti akan ada sesi pertanyaan. Nah, dari 26 ini Bu Ivi dan kalian nanti bisa cek siapa aja sih teman-teman yang belum hadir. Misalnya nih 9A ya, atau nih 9B, sudah ada 4 orang. Siapa aja nih yang udah absen, keren banget. Ya, padahal baru Bu Ivi jelasin. Nah ini 9B yang sudah absen hari ini. 9B ini ada Adelia, Anggita, Ilham, banyak nih, Mareta, Maulana, sama Rizky Salam. Very good nih, sudah mengerti mereka gimana cara menggunakan link ini. Jadi itu absen. Absennya di mana? Absennya bisa melalui sini, ada di bawah. Atau nanti ketika kalian sudah masuk ke Google Classroom, itu ada juga ada juga di bagian Google Classroom. Nah, di bagian tugas. Sama yang 9E juga ya. Nah ini sudah Bu Ivi linkkan absennya di Google Classroom. Linknya sama antara yang di sini dengan yang di Google Site. Kalian tinggal pilih aja lebih nyaman pakai yang di Google Site ini atau yang di Google Classroom. Ini sama linknya. 9E juga sudah ada ya. Nah ini. Nih 9E sudah ada juga. Cara absennya gimana? Gampang. Tuh teman-teman sudah ada yang bisa ya. Sudah 6 orang 9E. Caranya tinggal klik aja absennya. Nanti akan masuk ke Google Form. Kemudian ini berikutnya. Kamu pilih kelas dulu di sini 9. Misalnya Bu Ivi ambil 9E ya karena hari ini jadwal 9E. Kemudian berikutnya kalian tinggal pilih nama kalian.
Jadi nggak usah ketak-ketik agak lama. Misal Bu Ivi pakai Nur Santi, berikutnya, kemudian pilih tanggalnya, atau biasanya di sini sudah otomatis ke tanggal sekarang. Today, kirim, udah selesai. Benarkah sudah masuk Nur Santi? Kita cek aja di sini. Nah, tadi 1, sekarang masih 1, belum masuk Bu. Ini harus ada refresh namanya. Jadi kita refresh dulu aplikasi kita, disegarkan supaya data baru itu bisa masuk. Karena biasanya agak lambat untuk koneksinya, jadi bisa tunggu sih beberapa saat, cuma kalau mau cepat silakan di refresh aja. Nah ini 9E sudah ada 3 orang malah. Kita cek ya 3 orang ini siapa. Nah ini 9E. Benar kan Nur Santi sudah absen? Kita cek. Nah ini Nur Santi. Muhammad Alfaris yang sudah, Angelika sama Nur Santi. Udah masuk. Jelas ya, gampang absennya di sini. Oke, untuk bergabung ke Google Classroom, di sini sudah ada linknya juga. Kalian tinggal klik aja. Kalian kelas 9 apa? 9B atau 9E, tinggal pilih. Nanti tinggal ikuti instruksi masuk ke Google Classroom. Oh, ini kan Bu Ivi, karena Bu Ivi yang punya, jadi tampilannya bisa langsung masuk. Tapi kalau kalian kan belum masuk ke sini, maka biasanya disuruh diminta, ada permintaan untuk bergabung seperti itu. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang, Bu. Gampang, alhamdulillah. Nah ini adalah Google Site. Terus buat apa lagi Bu Google Site, kok cuma gini aja? Enggak, jadi Google Site ini nanti fungsinya adalah Bu Ivi akan cantumkan materi-materi tambahan untuk pembelajaran matematika kelas 9. Jadi kalau di Google Classroom ini adalah nanti tetap ada materi, cuma materinya terbatas. Biasanya Bu Ivi berikan 1 atau 2 materi dan link tugasnya. Tapi kalau kamu misalkan butuh tambahan materi tentang yang kita sedang pelajari, nanti Bu Ivi akan tambahkan di sini. Lihatnya bisa di beranda sini. Nah ini materi kelas 9. Ini masih kosong karena memang belum Bu Ivi upload. Materinya sih sudah lengkap, tinggal nanti diupload aja di sini. Kamu bisa cari di sini untuk tambahan-tambahan. Nanti Bu Ivi tambahkan juga soal-soal selain yang di Google Classroom. Jadi soal-soal ini untuk latihan tambahan buat anak-anak yang misalnya kayaknya saya butuh tambahan latihan. Karena pengen tahu lagi soal-soalnya yang materi ini nih seperti apa sih yang ada di ujian sekolah begitu. Nanti Bu Ivi masukkan di sini banyak-banyak materi dan sebanyak-banyaknya soal. Kalian bisa akses di sini. Apakah wajib mengakses ini? Tidak. Untuk Google Site hanya berupa tambahan materi dan tambahan soal saja, tapi itu tidak dinilai oleh Bu Ivi. Yang Bu Ivi nilai yang mana? Yang Bu Ivi nilai adalah yang ada di Google Classroom. Ini yang wajib kalian kerjakan nanti di sini. Contoh Google Classroom atau contoh tugas yang dari Bu Ivi, biasanya, sebentar ya, Bu Ivi buka yang tahun lalu. Kebetulan tahun lalu Bu Ivi mengajar juga di kelas 9A dan 9E matematika. Jadi materi-materi untuk tahun ini sebenarnya nggak jauh beda dengan tahun lalu. Tinggal Bu Ivi link-link aja, udah selesai. Sebentar ya. Seperti apa sih contoh materi yang Bu Ivi berikan biasanya? Google Classroom. Ini Google Classroom tahun lalu. Bu Ivi menggunakan akun yang beda. Jadi Bu Ivi itu punya banyak akun. Nah ini Google Classroom tahun lalu. Semua mata pelajaran ini dibuat oleh sekolah. Isinya adalah semua guru ada di sini. Semua mata pelajaran ada di sini. Ini contoh Bu Ivi ambil kelas 9C. Ini Bu Ivi wali kelasnya tahun lalu. Nah ini
Semua mata pelajaran ada di sini. Kita ambil yang semester 2 contoh contoh tugas yang Bu Ivi berikan lewat Google Classroom. Misalnya kita ambil yang ini ya. Nah ini biasanya Bu Ivi kalau kasih tugas ada nomor-nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini adalah kode untuk nanti daftar nilai. Jadi untuk daftar nilai yang nomor 1 itu adalah tentang atau nilai yang Bu Ivi dapat dari tugas pertama gitu. Nah, sebentar ya, agak lemot nih. Boleh sambil minum ya. Ya, kita buka satu, misalnya yang tadi kerucut. Nah, sebentar, sepertinya ada yang masuk. Kasihan kalau nggak di... Kasihan ada yang menunggu untuk minta masuk. Nah, Habibi. Ini dia contohnya diposting tanggal 1 Maret tahun ini ya, 2021. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, silakan isi link absen yang tersedia terlebih dahulu. Nah, ini biasanya Bu Ivi selalu mengingatkan kalian untuk mengisi link absen. Kemudian hari ini kita akan mempelajari materi tentang kerucut. Silahkan saksikan video di bawah ini. Catatlah pada buku catatan kalian hal-hal yang kalian anggap penting. Mana videonya? Videonya ada di bawah sini. Ini ada 2 link ya. Yang video yang mana? Yang pasti yang ini, video YouTube. Biasanya Bu Ivi memang akan melampirkan 1 buah video atau 2 buah video. Kalian saksikan video tersebut, kemudian seperti merangkum hal-hal yang penting yang menurut kalian perlu dicatat itu apa. Nah, itu kalian catat di buku catatan kalian. Itu. Kemudian kerjakan live worksheet yang ada pada link berikut. Ada 2 halaman. Kerjakan di buku latihan kalian lengkap dengan menggunakan caranya lalu foto. Nah, ini live worksheet ini kemungkinan di SMP 24 baru Bu Ivi yang menggunakan. Seperti apa live worksheet? Nah, ini seperti ini. Kita akan coba buka ya. Cara mengerjakan live worksheet itu adalah lembar kerja online. Jadi kalian mengerjakannya langsung secara online di sini di layar, diketik di layar. Secara otomatis nanti akan dinilai juga, nilainya akan langsung keluar. Nah, ini contohnya lembar kerja luas perempuan kerucut oleh Anggraini. Ini teman sejawat ya. Kemudian cara isinya gimana? Di sini ada nama, kalian tinggal klik aja, ketik nama kalian. Misalnya Afifi. Kelasnya kelas 9 apa? Misalnya 9A. Gampang. Kemudian baca soalnya. Bagian 1, letakkanlah bagian-bagian kerucut berikut pada kotak yang sesuai. Macam-macam bentuk soal live worksheet ya. Kalau ini berarti letakkan. Oh, berarti ini ada kerucutnya. Ini ada jawabannya. Kalian tinggal cocokin aja. Oh, misalnya garis pelukis itu di mana? Misalnya di sini. Alas itu yang mana? Misalnya yang ini. Ups, harus pas ya. Kemudian tinggi yang mana ini? Puncaknya yang mana ini? Dan seterusnya. Sampai selesai. Kemudian bagian kedua, sebuah kerucut memiliki garis pelukis. Ketiga bagian tersebut membentuk bangun apa? Ini kalau ada seperti ini, kalau tadi kan suruh pindahin. Kalau seperti ini nih, seperti ada panah ke bawah, ini berarti ada pilihannya. Nah, kita klik aja, kamu tinggal pilih jawabannya mana, misalnya ini. Misal ya. Kemudian rumusnya apa? Misalnya yang ini. Ini artinya T pangkat 2. Nah, ini kalau di matematika pangkat itu simbolnya seperti apa tuh? Panah ke atas.
Terus pangkatnya pangkat berapa? Oh, pangkat 2. Ini artinya T pangkat 2 karena sulit mungkin mengetiknya, jadi seperti ini ditulisnya. Kemudian bagian ketiga, pilihlah 2 jaring-jaring kerucut yang tepat. Kamu suruh pilih jaring-jaring kerucut 2 yang tepat. Yang mana menurut kalian? Misalnya ini sama ini gitu ya. Misal bagian 4 ada lagi. Permukaan kerucut terdiri dari 2 bagian, yaitu selimut kerucut dan alas kerucut. Selimut kerucut bentuknya apa? Misalnya juring. Alas kerucut bentuknya apa? Lingkaran. Jadi luas permukaan kerucut yang mana? Misalnya ini, pilih aja. Ini kalian dapatkan informasi-informasi ini atau menjawabnya itu kalian dapatkan dari video yang Bu Ivi lampirkan. Kan tadi sebelumnya kalian diminta untuk menuliskan hal-hal penting melalui video. Nah itu ilmunya ada di situ, video, latihannya ada di worksheet ini. Bagian 5, pilihlah satu jawaban yang tepat. Nah ini seperti pilihan ganda. Tinggal diklik-klik aja jawabannya. Misalnya sebuah kerucut bla bla bla. Nah, kalau soal yang kalian kerjakan dengan menggunakan cara seperti ini kan ada hitungannya dong pasti. Ini kan disuruh mencari panjang garis pelukis. Ini pasti menggunakan rumus, hitung-hitungan caranya. Nah, yang seperti ini nih, kalian tulis caranya di buku catatan. Tulis judulnya latihan worksheet materi kerucut gitu. Kalian tulis jawaban bagian 5 nomor 1 jawabannya seperti apa, catat di buku latihan. Karena kalau di sini kan nggak bisa kalian menulis, nggak bisa kalian ketik. Di sini hanya jawabannya saja. Caranya di buku latihan. Terus nomor 2 kita kerjakan juga, misalnya ini udah selesai, misalnya sampai selesai, maka di sini akan ada finish. Kita tinggal klik finish, selesai. Lalu kalian maunya apa? Kalau Bu Ivi mintanya ini, check my answer. Kalau ini email to my teacher, ini juga bisa. Nah ini kita cek dulu ya, jawaban kita seperti apa hasilnya atau nilainya. Ada biasanya nanti keluar di atas. Nah, tuh. Dapat 4/10. Artinya kita cuma benar 4 dari 10. Berarti sekitar 4 dibagi 2, sekitar berapa coba? Sekitar berapa coba nilainya? 4. Nilainya 4. Nah, ini nanti kalian screenshot. Mulai dari sini yang ada nilainya dan ada nama dan kelasnya. Kalian screenshot terus lampirkan di sini sebagai tugas kalian. Kita coba nih ya. Nah ini misalnya si Nazwa, pekerjaannya Nazwa. Nah ini. Jadi kalau sorry. Nah ini screenshotnya Nazwa. Jadi apa aja sih yang dia lampirkan sehingga dia dapat nilai 95. Tadi ada screenshot hasil dia pekerjaannya dia, agak lambat ya. Nah ini dia screenshot hasil pekerjaannya dia dapat 9. Di live worksheet kok Bu Ivi kasih nilainya 95? Iya, karena Bu Ivi tidak hanya nilai dari sini. Apalagi yang dilampirkan. Nah ini catatannya dia difoto, kemudian dilampirkan di sini. Ini catatannya. Terus cara dia mengerjakan soal. Ini masih catatan ya. Cara dia mengerjakan soal ini Bu Ivi nilai juga. Biasanya kalau ada yang salah, Bu Ivi kasih lingkar-lingkaran. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Ini dia lampirkan semua. Nah ini fungsinya apa? Untuk menambahkan nilai kalian tadi. Dia dapat 90 tapi Bu Ivi kasihnya berapa? Bu Ivi kasihnya 95. Gitu. Jelas ya? Itu tentang live worksheet. Gitu, kemudian kita kembali ke Google Meet kita. Tadi
Live worksheet sudah, Google Classroom sudah, Google Site sudah. Selanjutnya adalah ketika Google Meet, sebentar, wifi stop share. Ketika Google Meet, wifi juga bisa menilai kalian secara langsung. Seperti halnya ketika kita di kelas. Jadi misalnya biasanya kan kalau matematika, Andini, kamu maju kerjakan soal nomor sekian gitu. Nah itu Bu Wifi juga bisa lakukan di sini. Jadi nanti Andini dia jawab soal yang Bu Wifi berikan secara langsung. Terus gimana Bu caranya? Ya nanti di sini Bu Wifi akan menggunakan aplikasi namanya Jamboard. Seperti apa Jamboard? Nah ini sebentar ya. Kita akan buka Jamboard. Agak lama. Ini yang nggak masuk hari ini, berarti nggak dapat infonya. Kemungkinan nanti mereka akan kebingungan ya. Jadi tolong nanti diinfokan di grup kelasnya link untuk Google Site-nya yang nanti Bu Ivi share, tolong nanti di-share di grup kelas karena kemungkinan belum ada anak yang belum masuk ke grup WhatsApp Home, grup WhatsApp kita. Jadi nanti tolong dibantu di-share ke grup kelas ya. Oke, ini adalah Jamboard. Nah ini 9D. Udah lama. Gila. Sorry ya, lama nih. Nah ini, tuh lihat. Ini hasil kelas 9D ya. Kemarin yang 9A lebih bagus hasilnya. Lebih rapi. Ini kemarin ketika Bu Ivi meeting, share papan tulis ini ada aja anak yang iseng, yang coret-coret, ada yang kacau lah gitu. Tapi nggak apa-apa sih Bu Ivi, senang-senang aja mereka lagi coba mungkin hal baru. Jamboard ini kan hal baru ya, belum banyak yang pakai juga sih pengajaran. Jadi Bu Ivi masih maklum ketika masih coba-coba banyak yang coret-coret, tapi selain ada yang nyoret-nyoret, ada juga alhamdulillah yang tukang ngapusin papan tulis. Ini tuh kayak papan tulis. Jadi ada yang coret-coret, ada juga yang rajin menghapus gitu. Ini ada beberapa papan. Nah, ini bisa banyak papan. Kita akan coba kelas 9B dan 9E di di papan 3 kelas 9B, di papan 4 adalah 9E. Sebentar Bu Ivi bikin latar belakangnya dulu. Latar belakangnya dia bisa pakai macam-macam, bisa pakai foto kita, bisa pakai apa, terserah kalian. Kemudian ini kita buat kelasnya ya. Ini 9B. Kemudian kita buat yang 9E. Kalian boleh perhatikan cara Bu Ivi buat ini bagaimana. Nanti kalian juga akan coba. 9E. Oke. 9B dan 9E. Di sini di papan ini Bu Ivi bisa tulis segala yang Bu Ivi mau tulis dengan menggunakan pulpen, menu pulpen ini. Mau pulpen yang seperti apa? Pulpen yang lancip, spidol, atau stabilo, atau kuas. Bisa kayak kuas. Mau warna apa? Mau bisa pakai biru, pakai hijau, pakai kuning, misalnya boleh.
Bisa Bu Ivi tulis. Kurang nyata ya. Kalau pakai kuas kita pakai ini aja. Mau dihapus dulu bisa. Tinggal dihapus saja. Ini semua menggunakan mouse. Kalau kalian di handphone berarti menggunakan sentuhan jari kalian di layar. Spidol misalnya. Nah, ini tulisannya agak jelek ya, karena Bu Ivi kan di sini pakai mouse. Biasanya pakai alat namanya pulpen magnetik. Nah, ini. Biasanya Bu Ivi pakai ini. Ini ada padnya, kemudian ada pulpennya. Nanti nulisnya di sini, jadi tulisannya jadi lebih bagus gitu. Tapi sekarang nggak pakai ini dulu karena mau coba-coba aja. Itu. Nah, kalau kalian gimana nulisnya, pakai sentuhan jari atau pakai sticky note namanya. Sticky note itu seperti apa yang kayak gini-gini tuh. Nah, ini namanya sticky note. Lebih rapih tulisannya. Gimana caranya? Pakai yang ini. Menu yang seperti segi 4 ini. Ini tulisannya tuh sticky note. Jadi kayak menulis di post-it, kertas post-it gitu. Caranya tinggal diklik, udah keluar langsung dia. Menu sticky note-nya, kita tinggal ketik aja. Misalnya 5 tambah 7 sama dengan 12. Simpan. Oke. Nah, kita bisa edit juga di sini. Diklik, kemudian titik 3 edit. Misalnya kamu namanya belum ditulis, misalnya Siti, kita tulis nama Siti. Jadi ini adalah pekerjaannya Siti. Ini pun bisa digeser-geser, mau ditaruh di mana atau mau dimiringin juga boleh. Itu terserah, mau diputar-putar juga bisa. Nah, gimana? Gampang kan? Baik, kita coba kalian untuk mengisi Jamboard ini. Caranya gimana? Bu Ivi akan bagikan link Jamboard ke kalian melalui menu chat di Google Meet. Bentar. Nah. Ya, Bu Ivi bagikan ke Google Meet ya. Lihat di chat. Bu Ivi akan bagikan link Jamboard. Oke, sudah masuk. Silakan diklik linknya, kemudian nanti akan ada menu untuk mendownload Jamboard. Ini sedikit kecil lah. Yang punya Google itu nggak terlalu besar memorinya. Jadi Jamboard ini punya Google. Tinggal klik terus install. Udah, kalian akan bergabung tadi ke layar atau ke sini. Nah, nih sudah ada yang masuk, si Citah dan Koala. Ini Bu Ivi belum bisa cek secara langsung ini siapa. Siapa ini Citah? Citah, siapa Citah? Ada Unta juga. Coba tuliskan di sini untuk kalau 9B di layar 3, kalau 9E, nah sudah ada yang nulis tuh. Sudah ada yang nulis, ada yang menghapus. 9E di layar 4. Kalian tuliskan menggunakan sticky note. Kalian tuliskan menggunakan sticky note. Metode apa, atau kalian senang belajar matematika secara daring seperti apa? Silakan tuliskan. Kalian senang belajar matematika secara daring yang seperti apa? Seperti tadi nih, kalau Bu Ivi kan ketiknya angka, kalian tuliskan berupa kalimat, kemudian nama kalian di dalam kurung. Contohnya kemarin, nah ini nggak kacau ya, ini kemarin udah ada yang hapus massal, udah ada yang hapus. Silakan dicoba. Citah, Koala, Macan Tutul, Anoa, Blobfish. Ada 8 pemirsa yang sudah masuk. Nah kan sudah ada yang mulai tuh. Blobfish, tolong jangan nakal tangannya. Halo, siapa ini? Nah, Penguin rajin menghapus.
Iya, unta, jangan nakal ya. Ya, silakan dituliskan. 9E, mana 9E? Belum ada yang masuk. Belum ada yang coba pakai sticky note. Kalau bingung, silakan nyalakan mikrofonnya. Tanya. Caranya gimana Bu masuk itunya? Masuk ke dari Google Meet, kan tadi ada menu chat. Ya, yang ini tuh. Teman-teman kalian pada chat. Udah banyak. Kemudian ada tadi Bu Ivi bagikan link Jamboard. Kalian klik linknya. Klik. Nanti akan masuk ke menu install Jamboard. Setelah diinstal, sudah nanti akan langsung masuk ke link yang sini. Tuh teman-teman, Angel, tulisannya bagus sekali Angel. Google Meet Bu, iya, iya Google Meet. Kenapa? Ini namanya Jamboard. Kemudian, aduh, tolong yang tadi sticky note-nya jangan dihapus-hapus ya. Hapus frame ini jangan dipencet, yang hapus frame karena semua nanti akan terhapus. Kayak kemarin kerjaan kelas 9 apa C, ada yang iseng tekan hapus frame, udah semua kehapus akhirnya. Tolong jangan dihapus-hapus framenya. Nah ini nanti untuk bukti Bu Ivi. Oh, Bu Ivi ngajarnya begini. Yuk, silakan diisi. Rizky salam, halo. Tuliskan menggunakan sticky note. Kita lihat kelas mana nih yang paling kacau. Menggunakan sticky note. Bagaimana pelajaran matematika yang menyenangkan secara daring menurut kalian? Ini si apa namanya? Si bebek ya, bener-bener ya. Si bebek dihapus ya. Halo. Ini nanti akan terlihat loh. Akun siapa nih yang suka apa yang menulis yang aneh-aneh akan kelihatan. Si ular ini siapa, si anoa ini siapa, si blobfish ini siapa. Nanti ketika Bu Ivi keluar di akhir, Bu Ivi bisa cek ini tuh siapa ya, inspect nanti yang suka coret-coret, yang suka menulis yang enggak pada tempatnya, ini adalah merupakan penilaian sikap. Nah, seperti si bebek nih. Bu, saya masuk ke Google Classroom-nya pakai akun. Google Classroom-nya pakai akun Mama, tapi maaf Mama udah nggak ada jadi lupa. Kamu bikin akun baru aja. Pakai nama kamu ya, supaya nanti masuknya pokoknya masuk Google Classroom menggunakan akun dengan nama asli, jangan yang macam-macam. Karena nanti nilainya susah, Bu Ivi. Kalau pakai nama macam-macam. Jadi bikin akun baru aja ya, gampang kan bikin akun baru. Iya, Bu. Ya. Coba kita cek nih kelas 9E. Anggotanya. Nah, ini Femu TV ini siapa? Bu Ivi nggak tahu ya. Nanti kalau dapat nilai bagus, naroknya di siapa akan susah nih. Tolong diganti namanya, jangan Femu TV. Kemudian kalau kelas 9B, Fayalia nih siapa? Ada nama Fayalia di kelas 9B? Yang nggak menggunakan nama asli tolong diganti. Agus JR, senior JR nih juga nggak tahu siapa. Nanti penilaian nilainya masuk ke nama siapa itu yang bikin bingung. Jadi tolong pakai nama asli, nama sebenarnya. Kayak Bu Ivi Nur Syamia Vivi, bangga dengan nama sendiri. Baik, masih Jamboard sudah 1924 yang masuk. Masih coba-coba ya. Ya, waalaikumsalam. Coba sticky note-nya pakai warna lain bisa loh. Tinggal diganti-ganti.
pakai warna lain. Bukan cuma, nah ini nih. Nah, sudah ada yang pakai warna pink, warna biru. Jadi papan tulis kita jadi ramai dengan warna. Waalaikumsalam. Halo. Saya pakai akun mama aja yang tadi. Oh iya boleh. Asal namanya diganti ya. Bu, itu cara nulisnya gimana, Bu? Pakai sticky note. Jadi setelah masuk Jamboard, di sebelah bawah, kanan bawah itu ada tanda tambah biasanya kalau di handphone. Diklik, nanti akan keluar simbol-simbol seperti ini. Cuma untuk yang sticky note biasanya belum langsung keluar, tapi ada panah lagi ke kanan. Itu diklik, nanti akan keluar simbol sticky note yang persegi ini nih. Nanti klik, udah langsung kamu ganti warna apa maunya, terus ketik apa namanya, kamu ketik apa. Ini udah pada pinter nih. Ya, makasih ya, Bu. Ya. Nah, tuh sudah pinter. Yuk dirapikan yuk. Ibu, link Jamboardnya saya nggak ada, Bu. Link Jamboardnya ada di Google Meet. Nah, di chat. Kamu buka chat ya. Chat yang ada di Google Meet. Nah, nanti Bu Ivi sudah bagikan linknya. Jadi coba. Kita sampai jam 10 kurang ya. Nggak lama, sebentar aja. Kalau lama-lama kasihan nanti. Kamu pulsanya habis. Oke, kalau jamnya sudah bisa, ini bagus tuh warnanya keren, aku suka nih, kelas 9B. Warna-warni, coretannya nggak terlalu banyak. 9E lebih rapi. Very good. Kita belajar matematika sekarang, hai. Ya, untuk matematika, soal atau tugas akan dimulai minggu depan. Terus Bu Ivi sambil nulis Jamboard ya, sambil didengarkan. Bu Ivi biasanya kalau kasih tugas itu tidak selalu sesuai dengan jadwal. Jadi biasanya setiap hari Senin Bu Ivi akan post tugas melalui Google Classroom. Kemudian, nah kalian mengerjakannya bagaimana? Itu Bu Ivi kasih waktu selama 1 minggu. Dari Senin sampai hari Minggu, kalian boleh mengerjakan kapan saja, mau sesuai jadwal boleh. Misalnya jadwalnya hari Selasa mau dikerjain di hari Selasa pas pelajaran matematika boleh. Atau misalnya ketika hari Selasa jadwal sebenarnya kalian nggak bisa, kalian mau dikerjakan di hari Rabu silahkan. Jadi dikasih tenggat waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan tugas. Misalnya yang hari Kamis nih kayak kelas 9B, belum hari Senin tuh nggak ada kerjaan apa-apa misalnya gitu. Tugasnya nggak banyak atau udah selesai. Kalian iseng, daripada iseng boleh kerjain tugas matematika di hari Senin. Nanti hari Kamisnya bagaimana? Tinggal buka-buka materi tambahan atau soal tambahan yang ada di Google Site. Itu. Jadi waktu belajar ya memang untuk belajar. Dan jangan lupa kalau absennya gimana Bu? Absennya harus tetap sesuai jadwal. Ya. Kayak hari ini, berarti hari ini kalian sudah mulai absen untuk direkap. Kemudian jam berapa Bu absennya? Absennya sesuai jadwal pelajaran. Namun karena hari ini hari pertama, untuk kelas 9E, 9B, 9E, hari ini ditunggu absennya sampai jam 12. Silakan teman-teman yang belum masuk ke WhatsApp grup Homemed diberitahu di grup kelas ya. Link Google Site-nya juga tolong dibagikan. Jadi nanti di sana dia bisa langsung absen dan bisa langsung masuk ke Google Classroom. Ini cantik warnanya, aku suka. Warna-warni dan ada yang rajin merapikan. Dibanding kemarin ya, agak rusuh, di B dan E agak lebih bagus ini. Nah, pandai, pinter, aku suka nih kalau kelas seperti ini. Kelas rapi. Dibanding kemarin ya, coret-coret tuh. Ya. Ibu, ya, boleh mau tanya? Nanti di Classroom ada tambahan pelajaran nggak Bu? Tambahan pelajaran adanya di Google Site. Yang ini. Kalau di Classroom, Bu? Kalau di Google Classroom hanya tugas-tugas yang wajib kalian kerjakan. Itu yang Bu Ivi nilai yang di Google Classroom. Kalau mau materi tambahan adanya di Google Site. Oke, ada lagi yang mau tanya? Udah Bu, makasih. Iya, sama-sama. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan silakan. Jamboardnya pakai apa? Apa Sri?
Nah, Ya. Bu. Jamboardnya pakai apa, Kak? Jamboardnya pakai aplikasi. Jamboardnya pakai apa? Jamboardnya pakai maaf nggak APK. terdengar. Saya harus Aplikasi. download dulu. Iya, memang harus download dulu Jamboard itu aplikasi. Jadi kita pakai aplikasi Jamboard, Google Meet, Google Classroom, sama Google Site itu. Kalau live worksheet itu dia berupa link online, dia langsung masuknya ke browser, nggak pakai aplikasi lagi. Tapi kalau Jamboard, Google Meet, Google Classroom itu wajib punya aplikasinya di handphone atau di laptop. Ada lagi? Gimana? Sudah jelas? Ini Jamboardnya mulai ada yang rusuh. 9B. Udah baru ada yang masuk, mungkin lagi coba-coba coret-coret. Boleh asal dihapus lagi ya. Ini kasihan kerjaan teman-temannya yang lain. Ini sebenarnya udah bagus. Bu Ivi hentikan membagikan Jamboardnya, sudah tidak bisa lagi karena ini udah bagus nih, sayang-sayang. Nanti Bu Ivi print screen dulu. Nah ini nih nggak kelihatan. Oke. Untuk Jamboardnya Bu Ivi rasa cukup, jadi Bu Ivi hentikan dulu ya. Remote. Wow, lama sekali. Ya, ini hasil 9B. Lihat, ada coret-coretan. Kemudian, aduh ini, ini 9E, bagus ya, lebih rapi. Very good, 9B, 9E. Ini sudah Bu Ivi save. Sudah tidak bisa lagi dicoret-coret, jadi kita keluar dari Jamboard. Ini akan kita gunakan sewaktu-waktu untuk Jamboard. Baik, mungkin cukup itu untuk matematika. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Tapi sebelumnya Bu Ivi ingatkan, tolong siapkan 1 buah buku khusus matematika. Tadi untuk membuat catatan dari video atau untuk menuliskan cara-cara pengerjaan dari tugas-tugas di live worksheet. Untuk LKS kita pakai nggak Bu? Kita pakai LKS itu tetap, tapi mungkin nggak banyak pakai di LKS. Bu Ivi lebih senang pakai worksheet yang online karena memudahkan Bu Ivi untuk mengkoreksi dan segala macam. Untuk LKS waktu-waktu kadang dipakai juga. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sebelum Bu Ivi tutup, Bu Ivi butuh tampilan layar dulu untuk semua anak. Nah ini yang sudah hadir tapi hanya sebagian yang bisa tampil. Bentar, Bu Ivi butuh foto dulu ya. Boleh dibuka videonya? Kameranya boleh diaktifkan sebentar saja. Oke, kameranya diaktifkan sebentar. Iya, kelihatan loh wajah-wajah ganteng dan cantiknya.
Yuk yang lain, Ahmad Afandi, Feriansyah, Anggita, tolong dibuka kameranya. Viola dibuka kameranya. Aulia, sebentar, Wifi mau foto. Fatimah, Randy, Raya, Maulana, dibuka kameranya. Wow, ada yang pakai love. Angel. Oke, makasih. Wifi akhiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari Senin tolong dicek Google Classroom-nya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Baik. Bu. see you. You. Yes, yes. Yes, yes. Waalaikumsalam. Ya, silakan lagi. Salam. Telat aja kameranya. Halo Rizky. Salam Bu, ganteng banget, gila. Masya Allah, ganteng bener. Ganteng bener. Kenapa Maulana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan keluar. Kan yang baru bergabung. Makan, Bu. Oke, dadah. Silakan keluar.